Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everybody, welcome back to my channel. Pada video kali ini I am going to discuss gerund. Oke, jadi gerund itu adalah kata kerja berbentuk ing tapi berfungsi sebagai noun. Oke, kata benda. Jadi gerund adalah noun. Oke, gerund dibentuk dari kata kerja ing. Oke, kata kerja ditambah ing, akhiran ing. Saya beri contoh, misalnya kata shopping. Oke, shop ditambah ing menjadi shopping. Swimming, swim ditambah ing jadi swimming. Jadi gerund itu dibentuk dari kata kerja dasar ditambah ing yang berfungsi sebagai noun. Gerund itu karena dia adalah noun, gerund itu bisa menempati slot atau posisi subjek, objek, atau object of preposition. Jadi kalau misalnya subjek seperti ini, kemudian objek, dan object of preposition. Oke, saya beri contoh misalnya dalam penggunaan object of preposition yang setelah preposisi diikuti oleh gerund, misalnya kalimat she is in charge of organizing the meeting. Jadi setelah kata of pada kata in charge of diikuti oleh gerund organizing, seperti itu. Misalnya juga kalimat I am interested in learning Spanish. Ya, kata interested in-nya di situ adalah preposisi, kemudian diikuti gerund learning Spanish, ya, learning, seperti itu. Jadi penggunaan object of preposition untuk gerund itu seperti itu, selalu diawali oleh preposisi kemudian diikuti oleh gerund. Kemudian masih banyak preposisi. Jadi preposisi itu sendiri banyak, ya. Nah, dan intinya adalah, rule-nya adalah setelah preposisi bisa diikuti oleh gerund, dan gerund sendiri terbentuk dari kata kerja plus ing, ya, seperti itu. Masih banyak lagi kalimat yang lain. Oke, jadi sebenarnya sedikit tips, saya ingin berikan sedikit tips dalam belajar bahasa Inggris. Intinya kita harus kenal rule-nya dulu, tahu polanya dulu. Mau dimodifikasi seperti apapun kalimat itu, tapi kalau kita sudah mengetahui dan memahami rule-nya atau aturannya, nah itu yang menjadi kuncinya. Kita insya Allah sudah bisa menguasainya, seperti itu. Saya berikan tips yang kedua. Jadi saya selingi dengan tips, ya, supaya bisa membantu untuk belajar. Jadi setelah mengetahui pola, nah ini yang tidak bisa kita hindari dalam belajar bahasa Inggris, yaitu memorizing. Jadi recalling the memory. Apa itu? Menghafal. Kita ini misalnya seperti tadi preposisi. Preposisi itu banyak dan sama sekali tidak memiliki strategi lain kecuali dihafal. Sama dengan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada 3: simple present, simple past, dengan perfect. Kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ada yang beraturan, ada yang tidak. Jadi gimana caranya? Ya, triknya hafal yang beraturan. Ini dari dosen saya dulu waktu saya kuliah S1. Hafal yang beraturannya. Berarti di luar itu ya tidak beraturan. Misalnya seperti itu, ya. Kalau kata go misalnya, go itu
di luar dari beraturan, berarti dia kata yang tidak beraturan. Go, when, gone, ya seperti itu. Nah itu sedikit selingan tips ya buat yang belajar bahasa Inggris. Jadi saya lanjut, selain tadi kan posisinya bisa sebagai subjek, objek, atau object of preposition. Jadi objek dengan object of preposition itu berbeda. Kalau objek posisinya setelah kata kerja, sedangkan object of preposition posisinya setelah preposition. Oke, seperti itu. Jadi misalnya kalimatnya tadi ya dicontoh, he hates smoking, misalnya ada ya contoh seperti itu, he hates smoking. Jadi kata smoking ini gerund, tapi dia di slot objek, atau kalau saya bilang slot itu berarti bagian ya teman-teman. Slot itu berarti bagian. He hates smoking, jadi smokingnya setelah hates. Hates itu apa? Kata kerjanya. Oke, beda lagi yang lainnya ya. Misalnya yang tadi yang saya jadikan contoh, she is in charge of, organizing. Nah, kata organizing itu muncul setelah preposisi in, ya seperti itu. Oke, jadi sekarang yang keempat. Jadi ada memang kata tertentu yang harus diikuti oleh preposisi, kemudian diikuti oleh gerund. Banyak ya teman-teman, dan itu tidak bisa kita hindari dari tidak menghafal. Oke, ya namanya bahasa kan pasti dipelajari caranya, strateginya itu ya salah satunya dengan cara dihafal. Jadi teman-teman boleh hafal, boleh juga buka bukunya atau catatannya ketika ingin belajar tentang kata kerja yang setelah kata kerja itu diikuti oleh preposisi kemudian gerund. Ini fix ya, maksudnya fix, tidak bisa diganggu-ganggu. Saya kasih contoh satu, misalnya kata complain about. Complain about doing something. Complain about itu fix preposition, jadi tidak bisa kita bilang complain in atau complain of. Complain of bisa ya, jadi complain of dengan complain about itu bisa, kemudian diikuti oleh gerund. Kita tidak bisa katakan complain misalnya complain to, nggak bisa ya teman-teman, karena itu adalah salah satu contoh fix preposition. Jadi bagaimana yang lain ya, karena tidak bisa sembarangan ya, harus dihafal seperti itu. Ada lagi yang lain karena ini banyak, talk about, talk of, think about, think of ya, dan lain-lainnya. Jadi memang harus dihafal teman-teman, seperti itu. Oke, sekian dulu materi dari saya untuk kali ini yang judulnya gerund. Semoga teman-teman bisa cepat memahaminya, dan tipsnya semoga bisa memberikan manfaat dalam membantu teman-teman belajar bahasa Inggris. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.